Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur kabarnya? Muga-muga kabare apik kabeh dulur. Oke dulur, untuk kali ini saya akan membahas ini masalah kemarin dulur. Ini kan tanahnya kurang subur. Dilihat dari orang sebelum saya yang menanam di sini, itu sangat sulit atau kesulitan melakukan penanaman bawang merah untuk pertumbuhan yang maksimal. Nah, ini proses pelotarian dulur atau penggemburan tanah. Ini saya lakukan sendiri dikarenakan ini juga milik saya sendiri dulur. Nah, ini kemarin sudah saya bahas, lahan ini akan saya lakukan pengolahan lahan secara maksimal, mulai dari pengomposan yang kemarin sudah saya taburkan. Ini papan 100 row dulur, habis 4 karung untuk pupuk kompos buatan saya sendiri. Nah, jika tidak ingin ribet-ribet dulur, lebih baik beli saja kotoran kambing atau yang lainnya yang sudah difermentasi. Nah, ini siang hari dulur. Ini bertujuan, kompos itu bisa menggemburkan tanah dulur. Ini kan tanahnya sedikit padat. Jika tercampur dengan kompos yang kita berikan, maka tekstur pada tanah akan berubah menjadi sedikit gembur. Nah, selain pengomposan, kemarin setelah melakukan pengomposan dulur, ini saya spray H2O2 hidrogen peroksida. Itu bertujuan untuk mensterilkan lahan kita setelah pengomposan. Jadi jika kita setelah melakukan pengomposan, kita dianjurkan untuk mensterilkan lahan supaya lahan kita bersih dari bakteri-bakteri atau jamur yang dibawa oleh kompos yang kita berikan. Nah, untuk setelah pensterilan lahan, di sini saya juga menaburkan ini dia kapur dolomit merek Petrocas atau Kebomas, bebas lur, yang penting kalsium. Tetapi ini akhir-akhir ini dulur, banyak yang mengatakan melakukan pengapuran jangka panjang malah bisa merusak lahan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman saya pribadi, tidak dari siapa-siapa, tidak dari yang lain. Ini perkataan itu juga benar. Jika kita memberikan kapur dolomit, itu akan bisa membuat tanah kita semakin padat. Maksudnya di sini hanya kapur dolomitnya saja lur, tidak dicampur dengan tanah. Ini kan tanahnya sangat banyak sekali. Ini tanah semua dulur. Nah, dolomit yang kita berikan itu seberapa besarnya, itu tidak seimbang dengan tanah yang kita berikan. Maka jika kita memberikan kapur dolomit yang tercampur dengan tanah, itu akan membuat tanah kita semakin netral. Maksudnya semakin padat. Yang tadi itu tidak dicampur dengan tanah dulur, itu akan menambah menjadi padat. Nah, kalau tercampur dengan tanah, maka akan semakin netral tanah kita. Nah,
Ini saya merasakan dua hal dulur untuk pemberian kapur dolomit pada lahan, terutama lahan bawang merah. Yang pertama, lahan ini akan semakin netral untuk pH-nya jika kita berikan kapur dolomit. Nah, ini kan tanahnya agak endalit dulur, ngelempung. Nah, jika dicampur dengan kalsium, maka kelilitannya ini akan semakin berkurang dan akan menjadi lebih gembur lagi. Nah, kemudian manfaat yang kedua, itu bisa merubah tekstur pada tanah kita. Maksudnya yang seperti tadi telur, tanah yang lilit itu akan bisa sedikit demi sedikit berubah menjadi sedikit gembur. Jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama bisa menetralkan lahan, yang kedua bisa merubah tekstur pada tanah kita. Nah, jadi intinya sangat bermanfaat sekali jika kita berikan kapur dolomit pada lahan kita. Nah, selain kapur dolomit, saya di sini juga menaburkan. Nah, ini dia telur, sedikit tidak terlihat, tetapi masih kelihatan abu sekam padi telur yang saya buat sendiri. Saya juga menaburkan di sini walaupun tidak banyak, cukup 2 karung untuk lahan 100 row. 2 karung itu sudah menjadi abu telur, sekam padi. Nah, setelah ini nanti, ini kan sudah masuk semua bahan-bahan yang dibutuhkan tanah kita untuk nanti bisa menjadi tanah yang subur. Tapi masih ada satu lagi yang kurang, yaitu asam humat. Nanti kita berikan setelah tanam saja, tidak apa-apa, karena asam humat juga sangat mudah tercampur oleh tanah kita. Nah, untuk kapur dolomitnya tidak terlalu banyak, cukup 1 karung saja untuk lahan 100 row. Kalau ditanya sebenarnya kurang, membutuhkan banyak sekali telur untuk kapur dolomitnya. Tetapi di sini saya membutuhkan untuk bertujuan merubah tekstur pada tanah ini. Nah, oke dulur, nanti setelah kita melakukan penyogroan, kita berikan bakteri baik pada lahan kita. Ini kan kemarin sudah kita sterilkan, jadi bakteri yang ada di lahan kita sudah tidak ada. Nanti kita isi lagi saat sebelum tanam. Nah, oke dulur, kita lihat saja nanti apa yang kita masukkan untuk sebelum tanam. Mari kita simak. Nanti kita simak videonya dulur. Jadi cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.